Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-29. Dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan membaca surah Al-Qalam mulai dari ayat yang pertama ya. Nah, baik, silakan baca. Ya, Pak Edi, silakan baca. Nama Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Artinya nun dan demi pena dan apa yang mereka tulis. Nun huruf muqatta'ah wa harfu taugid Qasam. Qasam wah qasam al-qalami itu Majrurun biwawil qasami. majrurun biwawi qasami wa harfu atfin ma huruf nafiyah yasturun fi'il. Emang maknya artinya tidak, bukan kan? Artinya apa kan? Semausul ya, maaf Ustaz. Semausul apa? Sebagai matuf ya. Matuf ke al-qalam. Sebagai matuf dari al-qalam, yasturun fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'ilnya. Ya. Terus ya, udah ya, 6. Tafsirnya. Nun sabqul kalami alal hurufi. Sabaqo. Sabaqo ini itu. Sabaqo al-qalamu ala hurufil muqatta'ati fi awali suratil baqarati aksamallahu bil kalamil alladzi yaktubu bihil malaikatu wan nasu wa bima yaktubuna wa bima yaktubuna minal khairi wan naf'i wal ulumi. Nah, habis itu udah beda ayat. Nun, huruf nun, kalimat ini memulai kalimat ini bukan. Nun telah terdahulu pembicaraan tentang huruf muqatta'ah ini. Telah terdahulu pembicaraan atas huruf al-muqatta'ah ini di dalam awal surat, yaitu surat Al-Baqarah. Nah, Allah bersumpah dengan pena yaitu yang mana malaikat dan menulisnya. Malaikat dan manusia menulis dengannya gitu. Malaikat dan manusia menulis dengannya, dan dengannya juga yaktubuna, mereka menulis minal khair, dari kebaikan, dan naf'i itu apa? Manfaat dan ilmu pengetahuan. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Waktu kita membaca tafsir dari surah Al-Baqarah, saat kita membaca tafsir dari Alif Lam Mim, ya kita sudah membaca bahwasanya Alif Lam Mim ini merupakan huruf muqatta'ah. Tidak ada yang tahu dengan pasti maknanya,
Namun para ulama mengatakan bahwasanya di antara tujuan kenapa beberapa ayat Al-Qur'an diawali dengan huruf muqatta'ah ya seperti alif lam mim, yasin, thaha ya dan seterusnya, ini untuk menunjukkan kepada orang-orang Arab bahwasanya Al-Qur'an ini disusun dengan huruf-huruf Arab, huruf-huruf hijaiyah yang kalian pahami. Artinya kalau kalian merasa bahwasanya Al-Qur'an ini adalah gubahan manusia, buatan manusia, bukan firman dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kalian orang Arab yang berbicara dengan bahasa ini mampu membuat tandingan semisal Al-Qur'an. Kenyataannya ya mereka ditantang untuk membuat ayat yang semisal dengan Al-Qur'an, tidak ada yang sanggup sampai hari ini. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan karangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang orang-orang kafir tuduhkan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Karena kalau sekiranya ini karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi kita biar bagaimanapun seorang manusia, tentu akan mampu ditiru oleh manusia yang lainnya. Ya, jadi seakan-akan Allah mengatakan alif lam mim ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang menyusun bahasa kalian. Yang kalau kalian merasa bahwasanya ya Al-Qur'an ini adalah ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka silakan buat yang semisal dengan Al-Qur'an. Dan kita tahu bahwasanya ya orang-orang Arab di masa Rasulullah merupakan kaum yang sangat menggemari sastra. Kaum yang sangat menggemari sastra. Mereka punya banyak sekali ahli penyair ya yang mereka mampu merangkai kata yang membuat manusia berdecak kagum. Tapi kalau urusannya adalah Al-Qur'an, ya tidak ada di antara mereka yang mampu membuat tandingan semisal Al-Qur'an. Nah, baik, wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ya, Allah bersumpah dengan pena yang digunakan untuk menulis, baik ya oleh malaikat untuk mencatat amal manusia atau untuk mencatat ya bagaimana nasib manusia dan juga digunakan juga untuk manusia ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, Bu Aisyah silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma tidaklah anta engkau ya Muhammad bi ni'mati rabbika dengan karunia dari Tuhanmu bimajnunin orang yang gila, dan bukanlah Muhammad itu engkau orang yang gila. Ma harfun nafi, anta mubtada marfu'un bi ni'mati, al-ba'u harfu jarin, ni'mati ismun majrurun bi wa alamatu jarihi al-kasrah wa huwa mudhaf. Rabbika, Rabbi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jari al-kasrah wal kafu mudhafun ilaih. Bimajnunin, al-ba'u harfu jarin, majnunin ismun majrurun bil ba wa alamatu jari al-kasrah. Fi mahali Rafin khabarnya. Dan khabaru mubtada. Tafsirnya, bismillah. Ma anta ayyuhar rasulu bisababi ni'matillahi 'alaika bin nubuwwati wa risalati bid'aifil aqli wala safihar ra'yi. Tidaklah Wala safihir ra'i, kan ini maktubnya ke dhaif ya. Oh iya. Wala safihir ra'yi. Tidaklah engkau wahai Rasul dikarenakan nikmat Allah kepadamu, atasmu,
yakni berupa kenabian dan risalah, bukanlah engkau orang yang lemah akal, fil akli, wala safihir ra'yi, dan juga bukanlah orang yang safi itu dungu atau bodoh, Ya. dan juga bukanlah orang yang akalnya bodoh. Taib ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Wafiq barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta, tidaklah engkau wahai Muhammad dengan nikmat, berkat nikmat dari Rabbmu termasuk orang yang gila. Ini merupakan bantahan ya, bagi orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah gila. Ya, mereka mengatakan seperti itu karena keluar dari ya lisan Nabi Muhammad SAW berbagai keyakinan atau pernyataan yang ya bagi orang-orang kafir Quraisy itu sangat aneh ya. Karena orang kafir Quraisy itu tidak mengenal konsep surga dan neraka, ya tidak mengenal kehidupan setelah kehidupan di dunia, sehingga mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini merupakan orang yang gila ya. Maka Allah ya dengan sangat jelas mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang gila. Bahkan Nabi Muhammad membawa risalah ya dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Ummu Farhan boleh, silakan baca. Namaste. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar, ghaira dan tidak terputus. Al-wawu harfu atfin, harfu isti'naf, inna Harfu taukidin wa nasbin. harfu taukidin wa nasbin, laka alam jar majrur, Maka jar majrur na'am. la ajaron. Nah, ini laka ini apa namanya? Jar majrur sebagai khobarnya ya. Khobar inna. Iya khobarnya ina, jar majrurnya. Nah. Alam lam nafi ajaron. Bukan, ini lamnya bukan lam nafi. Boleh Tidak. dibilang lam taukid. Lam taukid. Ajaronnya? Isimnya? Ajaron isim inna. Ghaira. Ghaira itu sifatnya. Naat jadinya. Ya. Naat dari ajaron ya. Iya, nah. Mamnu'in mudhofun ilaih. Mamnunin. Mamnunin mudhofun ilaih. Nah. Wa in laka alamat. Wa inna laka gitu, bukan wa in laka. Wa inna laka. Wa inna laka alama talqahu min sadaihi. Min sadaida. Ala tablighir risalati la sawaban aziman. Ghairu manqusin wala maqtu'in. Iya. Memang tadi Bu belum terjemahin Bu ya? Dan sesungguhnya bagimu ada pahala yang tidak terputus. Tapi kayaknya udah ya. Tapi nggak apa-apa, diterjemahin sekarang. Nah. Wa inna laka, dan sesungguhnya bagimu, Bu. Mana ini Ibunya?
Ya, mau Farhan? Atau apa ya? Aneh aja ya. Tanggung. Nah, dan sesungguhnya bagimu atas ya yang kau jumpai dari syada'id. Syada'id itu adalah apa halangan-halangan, rintangan-rintangan, kekerasan ala tabligh risalah ketika menyampaikan risalah la sawaban 'aziman ghairu manqusin. Yang kau mendapatkan pahala yang sangat besar ghairu manqusin wala maqtu'in yang tidak dikurangi, tidak pula terputus. Ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan sesungguhnya bagimu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan pahala ghaira mamnun yang tidak ada batasnya. Ya, ghaira mamnun maksudnya adalah ghaira manqusin wala maqtu'in. Tidak dikurangi, tidak pula terputus. Jadi ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayat ini merupakan hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bahwasanya ketika awal-awal Nabi berdakwah kepada kafir Quraisy, Nabi Muhammad menghadapi cobaan yang sangat berat. Ya. Menghadapi cobaan yang sangat berat. Ya, bagaimana ya sampai dilempari batu, dikucilkan, diboikot, ya, yang membuat Nabi Muhammad ini merasa sedih. Maka Allah hibur ya dengan ayat ini wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala ghaira mamnun ya yang tidak terputus. Nah, kita lanjutkan. Silakan Umida. Afwan Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Al-wawu harfu atfin, inna harfu taukid wa nasbin, al-kafu mudofun afwan al-kafu isim inna, la harfu taukid, ala hulukin jar majrur, adimin naat bagi hulukin. Tafsirnya wa inna laka ala ma talaqqahu. Bukan. Wa innaka ayyuhar rasulu. Yang ini nih, Bu. Ya, afwan Ustaz. Wa innaka ayyuhar rasulu. Oh ya, afwan. Wa innaka ayyuhar rasulu li ala hulukin adim. La ala hulukin adimin. Dan sesungguhnya kamu wahai Rasul sungguh berada di atas akhlak yang agung. Terusin. Wa huwa. Oh, lanjut ya Ustaz. Wa huwa ma istimala alaihi Wa huwa al-Qur'ana. mashtamala alaihi al-Qur'anu. Ya disambung ya Ustaz. Wa huwa mastamala alaihi Qur'ana min makarimil alaihi Qur'anu. Qur'anu ya Ustaz ya. Wa huwa mastamala alaihi Qur'anu min makarimil ahlaki. Sesungguhnya engkau wahai Rasul sungguh berakhlak yang agung dan itu terkandung dan dia apa yang terkandung atasnya Al-Qur'an dari kemuliaan akhlak. Lanjut. Faqad kana imtasalal Qur'anu. Faqad kana imtisalul Qur'ani. Imtisalul Qur'ani sajiyatan lahu
ya'tamiru bi amrihi wa tantahi amma wayantahi amma yanha anhu. Maka sungguh dia telah meneladani Al-Quran yang tampak padanya tadi yaitu sudah alami, merupakan wataknya ya, watak maksudnya ya, secara yang natural merupakan gitu ya. yang secara alami ya Ustadz ya, atau Iya, betul. natural ya, secara alami baginya dia melaksanakan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ya, barakallahu fiik, jazakillah khairan. Wa fika barakallahu Ustadz wa iyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Karena Rasulullah ya, kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Ya, jadi Rasulullah itu bukan hanya mendakwahkan Al-Quran, tapi juga betul-betul secara alami, ya, ibaratnya bawaan lahirnya itu sudah melaksanakan isi kandungan Al-Quran, di mana Rasulullah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Inilah sejatinya sikap yang harusnya dimiliki oleh semua orang Islam, yaitu meneladani Rasulullah dalam berakhlak Qur'ani. Artinya betul-betul menjalani hari-harinya sesuai dengan akhlak yang disebutkan di dalam Al-Quran. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, kita lanjutkan. Tapi mungkin ini kalau dipotong-potong agak sulit ya. Langsung aja ya. Langsung 2 ayat. Ibu Ati silakan Bu. Langsung 2 ayat Bu, 5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka akan melihat. Siapa di antara kalian yang gila? Fa istinafiyah, sin lil istiqbal, tubsiru fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir, wa harfu atfin. Tubsir itu failnya anta ya. Anta. Wa yubsirun fi'il mudhari, ma'tuf ala fasatubsirun. Bi ayyikum jar wa majrur sebagai khobar muqaddam, al maftun mubtada muakhir. Faman qariba sitron. Apa Ibu bilang fa'an qoribin ya? Fa'an qoribin sataro. Fa'an qoribin sitaro. Sataro. Sataro ayyuhar rasul. Sataro ayyuhar rasulun. Wa yarol kafiruna fi ayyukum fitnati. Fi ayyikumul fitnatu wal junun. Fi ayyikumul fitnatu wal junun. Nah. Lama lagi, kamu wahai Rasul dan orang-orang kafir akan tahu siapa yang terfitnah dan gila di antara kalian. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Qafiq barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Maka nanti engkau akan melihatnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun akan melihatnya. Bi ayyikumul maftun. Ya, siapakah di antara kalian yang terfitnah? Atau siapakah di antara kalian yang gila? Ya, karena kan di awal ayat tadi kita diberitakan bahwasannya orang kafir itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gila. Karena mereka
ya melihat bahwa Nabi Muhammad ini seringkali mengucapkan sesuatu yang asing di telinga mereka. Ya, Nabi Muhammad berbicara tentang surga dan neraka, berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Ini menurut mereka adalah hal yang aneh sehingga mereka mengecap ya bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang gila. Maka Allah membantah dalam surah ini, fasatubsir wa yubsirun. Kelak kalian akan melihatnya dan mereka pun akan melihatnya. Artinya baik kamu dan mereka akan mengetahui siapa yang gila. Bi ayyikumul maftun. Siapakah di antara kalian yang gila? Nah, kita lanjutkan. Ya, Bapak sekarang ya. Pak Muhammad Rashid mungkin membaca. Sebentar. Tepat Nur Rahim dulu ya. Nggak apa-apa deh Pak Rashid dulu. Silakan Pak Rashid. Oh, mungkin belum siap ya. Pak Rahim, silakan Pak Rahim. نعم أستاذ أنا مستعد. تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. Sesungguhnya Rabbmu, dia lebih mengetahui siapa orang yang sesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Inna harfu nasbin wa masdarin, Rabba Masdarin ya, atau taukidin. Masdarin ma'an. Nah, Ustaz. Harfu nasbin wa harfu taukid wa nasbin. Rabba isim inna mansub wa huwa mudhaf, al-kaf mudhafun ilaih. Huwa mubtada, a'lamu khabar, biman jar wa majrur, dhalla. Terus jumlah dari huwa a'lamu jadi khabarnya inna ya. Huwa jumlah ismiyah khabar inna. Biman jar wa majrur, dhalla fi'il madhi, wa fa'iluhu huwa. Ustaz, kembali ke man. Iya, kembali ke man. Nah, an harfu jar, sabilihi majrur bi an, sabili ism majrur bi an wa huwa mudhaf, ha mudhafun ilaih. Wa harfu ataf mabni ala al-fathi, huwa sama Ustaz, huwa a'lamu mubtada dan khabar, bil muhtadin alba harfu jar, al muhtadin ism majrur bil ba, wa almatu jarihi al ya li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Nah, Ustaz. Inna rabbaka subhanahu huwa a'lamu bisyaqil munharifi an dinillahi wa tariqil huda wa huwa a'lamu bituqa bittaqiyil muhtadi wa huwa a'lamu bittaqiyil muhtadi ila dinil haqqi. Sesungguhnya Rabbmu subhanahu wa ta'ala, dia lebih mengetahui dengan asyaqi. Apa Ustaz? Asyaqi. Lawannya taqi. Taqi itu kan orang yang bertakwa. Kalau syaqi itu orang yang tidak bertakwa. Nah, dia lebih mengetahui orang yang tidak bertakwa, yang menyimpang dari agama Allah dan dari jalan petunjuk. Dan dia lebih mengetahui orang yang
bertakwa dan mendapatkan petunjuk kepada agama yang hak, agama yang taib ya. Taib, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fik barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia juga yang lebih mengetahui orang-orang yang memperoleh petunjuk. Jadi yang bisa mengatakan seseorang itu sesat atau tidak sesat bukan orang kafir Quraisy. Karena orang kafir Quraisy itu memang mereka mudah sekali mengecap bahwasanya Rasul itu gila, Rasul itu sesat dan menyesatkan, dan seterusnya. Maka Allah bantah dia dalam ayat ini bahwasanya yang bisa menentukan seseorang itu sesat dan tidak sesat, seseorang itu sesat atau memperoleh petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mereka orang-orang kafir. Makanya di ayat selanjutnya ya Allah memerintahkan agar Rasulullah tidak perlu menghiraukan ocehannya, ya tuduhannya, celaannya orang-orang kafir Quraisy. Karena Allah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, kita lanjutkan. Coba lagi ya Pak Rashid ya. Mungkin sekarang udah bisa. Nah, Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tuti'il mukadzibin. Fa-nya fa fasihah. Terjemahin dulu Pak. Terjemahin dulu. Oh, ya. Maka janganlah engkau mengikuti al-mukadzibin, para pendusta. Fa-nya fa fasihah, la tuti' fi'il amar. Fa'il la-nya la nahiyah. Ala nahiyah. Tuti'nya fa'ilnya anta. Tar dulu. La-nya la nahiyah. Tuti fi'il mudhari majzumun bila gitu. Oh ya. Baru fa'ilnya. La-nya la nahiyah. Tuti' fi'il mudhari jazam majzum bila. Fa'ilnya anta. Al-mukadzibina maf'ul bih. Nah. Fa'asbata alama. Ini kan perintah ya, bukan fa'asbat ya. Oh, kan ya. sabata yasbutu ya. Fasbut. Fa'asbit. Oh, fa'usbut. Fasbut. Sabata yasbutu. Fasbut filamannya. Fasbut ala ma anta alaihi. Fasbut ala ma anta alaihi ayyuha rasul min mukhalafatil mukadzibina wala tuti'hum. Wala tuti'hum. Nah. Maka tetap ya. Maka tetapkanlah ala ma anta alaih, atas. Maka tetaplah berjalan di atas jalanmu, wahai Rasul. Maka tetaplah di atas di jalanmu ayyuha rasul min mukhalafatil, dari menyelisihi para pendusta, wala tuti'hum, dan janganlah kamu mengikuti mereka. Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallah wa iyyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tuti'il mukadzibin. Maka janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam taati atau menghiraukan orang-orang yang mendustakan. Ini merupakan lanjutan dari yang tadi, bahwasanya jangan menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy tentang Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad itu gila, Nabi Muhammad itu sesat, jangan dihiraukan. Karena engkaulah yang di atas kebenaran, sementara mereka itulah yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasbut ala ma anta alaihi ayyuhar rasul. Maka tetaplah engkau berada di atas jalan engkau wahai Rasul, min mukhalafatil mukadzibin, yaitu tetap
menyelisihi para pendusta wala tuti'hum, dan jangan engkau taati mereka. Jangan engkau berhenti hanya karena celaan mereka. Dan inilah sejatinya ya kesabaran yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau setiap ucapan ya orang kafir, orang yang mendustakan dakwah kita itu diikuti, maka berhenti dakwah kita. Ya, dalam berdakwah itu harus sabar. Sabar dalam menerima cobaan, sabar dalam menerima celaan di dalamnya. Nah. Ya, Ibu Nurul. Nah, Ustaz. Ayat 8 Ustaz ya. 9 ya. 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waddu law tudhinu fayudhinun. Artinya Waddu. ya. Mereka sangat menginginkan. Dan maka mereka sangat menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Tamannau wa ahabbu law talayanuhum. Layana yulayinu gitu kan. Berarti kan lau Ya. tulayinuhum. Lau tulayinuhum, bersikap lembut. Lau tulayinuhum wa tusani'uhum ala ba'din ma hum alaihi. Ala ba'dima, jangan ba'din, ini mudhaf soalnya. Ala ba'dima hum alaihi. Ala ba'dima hum alaihi. Apa ini Ustaz? Fayalinuna laka. Fayalinuna laka. Artinya berharaplah dan cintailah mereka. Bukan, ini tamannau ini maksudnya mereka. Mereka orang kafir. Oh, berarti ya. Berharaplah ya, mereka orang kafir sangat suka kalau kamu bersikap lembut terhadap mereka gitu. Oke. Tamannau ini fi'il amr, Ustaz? Enggak, fi'il madhi. Jadi Fi'il gini, madhi. Bu. Nanti kalau kita belajar tentang tasrif logo fi'il mu'tal, memang untuk fi'il mu'tal itu ada yang ketika bentuk hum bukan dhammah, Bu, tapi tetap fathah. Seperti ada hadis yang banyak orang keliru di situ ya, tahadau. Itu banyak yang bacanya tahadu kan? Oh, nah. Itu tahadau ya. Nah. Berarti tamannau mereka orang kafir berharap dan ahabbu itu mencintai, walaupun bukan mereka, kalau kamu bersikap lembut kepada mereka. Kalau kamu bersikap lembut kepada mereka. Wa tusani'uhum ini kan kalau sona itu artinya membuat ya. Berarti kalau tusoni itu ya berlemah lembutlah, berlunak-lunak ya, berlemah lembutlah kepada mereka atas sebagian mahum alaihi yang mereka tidak, atas sebagian yang ada pada mereka. Atas sebagian yang ada pada mereka, hum alaihi. Atas, itu maksudnya atas sebagian perkara yang mereka ada di atasnya. Maksudnya orang kafir itu ingin kalau engkau itu membiarkan mereka di atas kekufuran mereka gitu. Fayalinuna laka, maka mereka pun bersikap lembut kepadamu gitu. Maka mereka pun bersikap lembut kepadamu. Nah, ya, barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ya, mereka orang-orang kafir sangat mengharapkan agar engkau bersifat lunak terhadap mereka, fayudhinun, maka mereka pun bersikap lunak kepadamu. Ini merupakan bentuk negosiasi ya yang dilakukan oleh orang kafir. Kita tahu bahwasanya dalam Sirah Nabawiyah ya ketika ya orang kafir ini mulai ya frustasi karena Nabi Muhammad ditawarkan harta tidak mau, ditawarkan kedudukan tidak mau, kemudian ditawarkan ya wanita juga tidak mau, maka mereka akhirnya punya ide supaya okelah ya kita tetap masing-masing di agama kita,
Engkau dengan agama engkau, kami dengan agama kami. Ya, makanya turun juga ya surah Al-Kafirun, ya, di mana mereka mengatakan bahwasanya ya sudah, kita tidak perlu bertengkar untuk masalah ini. Bagaimana kalau kita gantian saja? Setahun kami menyembah Tuhan kalian, kemudian tahun berikutnya kalian menyembah Tuhan kami, begitu seterusnya. Ya, ini merupakan ya berbagai langkah strategi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya jangan turuti mereka, ya turuti para pendusta. Karena ya prinsip seorang muslim ketika bermuamalah dengan orang kafir adalah asyiddau 'alal kufar, ya, ruhama'u bainahum. Ya, orang muslim itu asyiddau 'alal kufar, mereka bersikap tegas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Karena kalau urusannya sudah akidah, maka ya tidak ada tawar-menawar lagi. Ya, kalau urusannya sudah akidah, tidak ada tawar-menawar lagi. Beda kalau urusannya adalah urusan muamalah. Tapi kalau bicaranya sudah masalah akidah, sebagaimana yang terjadi saat ini ketika Nabi Muhammad SAW dihina oleh mereka, orang-orang kafir Prancis, maka jelas muamalah, ya, sikap kita adalah bersikap tegas, bersikap keras kepada mereka. Ya, adapun masalah muamalah, ini masih bisa ditoleransi. Tapi kalau bicaranya sudah akidah, sudah keyakinan, sudah kehormatan Nabi, maka tidak boleh bersikap lunak terhadap orang-orang kafir. Ya. Nah, selanjutnya, ini banyak juga ya. Bu Reni borong ya. Mana Bu Reni? Ya, silakan Bu Reni baca. Ya. Sampai 15 berarti ya. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tuti' kulla hallafin mahin. Hammazim masya'im binamim. Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Utullim ba'da dzalika zanim. An kana dza malin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan janganlah kamu ikuti setiap manusia ya yang banyak bersumpah dengan sesuatu yang hina, yang mereka itu pencela yang berjalan di atas fitnah, yang menghalangi dari kebaikan dan melampaui batas dengan dosa-dosanya. Utulim ba'da, yang kaku setelah apa ya, ba'da dzalika zanim, itu maksudnya apa? Yang maksudnya selain dari itu zanim. Oh, dan selain dari itu mereka juga jahat. Ini karena mereka mempunyai harta dan anak-anak. Apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Al-wawu harfu atfin atau istinafiyah, la nafiyah, la nahiyah. Tuti' fi'il mudhari majzum bila nahiyah, fa'ilnya anta, kulla maf'ul bi, halafin mudhaf ilaih, mahinin na'at dari halafin. Hamazin na'at juga, masya'in na'at, binamim jar majrur, jar wa majrur. Manna'in na'at juga, lil khairi jar majrur, mu'tadin na'at, athimin na'at. Utullin na'at ba'da dhorof, dzalika mudhaf ilaih, zanimin na'at juga ya Ustaz. An harfu masdarin wa nasbin, kana fi'il madhi naqis, fi'il madhi naqis, za sebagai isim kana, malin mudhaf ilaih, al-wawu harfu atfin, banin ma'tuf ke malin. Idza dzarfiyah syartiyah, tutla fi'il madhi majhul. Tadi Ibu bilang za ya. Za apa? Isim.
Tadi Ibu bilang itu isim apa khabar ya? Tadi sih bilangnya isim kana, harusnya khobar ya. Kan kalau khobar mah isim mah marfu ya. Za ini kan mansub kan? Iya, berarti ini khobarnya ya, khobar kana. Za khobar kana malin mudhaf ilaihi al-waw harfu atfin banina ma'tuf kemalin. Idza dzarfiyah syartiyah tutla fiil madi majhul Salah ya. yatlu maklumnya ya, betul. Ya. Dari majhul. Alaihi jar majrur, ayatu ini naibul fa'il, na mudhaf ilaih, qala fiil madhi, asatiru ini mubtada, al-awwalin khobar. Itu apa ya? Qala asatiru. Masa sih al-awwalin khobar, masa khobar mansub? Jadi asatir itu khobarnya, al-awwalin mudhaf ilaih. Jadi kan seakan-akan dia ada yang dibuang kan? Hada asatirul awwalin. Ya, ini adalah gitu kan. Dan ini asatiru ini khobar dari mubtada yang dibuang, al-awwalin mudhaf ilaih. Wala tuti' ayyuhar rasul kulla insanin katsiril halfi kadzabin haqirin mughtabun linnasi yamshi bainahum bin namimati wa yanqilu haditsa ba'dihim ila ba'din ala wajhil ifsadi bainahum bi khailin bil mali dhanini bihi anil haqqi syadidul man'i. Syadidil ya kan, tadi kan ngikutnya ke ini. Jadi ngikut yang itu bil mali Ustaz ya. Bi khailin itu ya. Syadidil man'i lil khairi mutajawazi ini masih mutajawizi haddahu. Mutajawizin haddahu afwan. Oh ya, mutajawizin haddahu fil udwani 'alan nasi wa tanawulil mahramat. Watanawulil masdarnya. Watanawulil mahromati. Katsirul muharramati, bukan mahromati. Watanawulil muharramati. Oh, muharramati. Watanawulil muharramati. Katsirul athami syadidu fi kufri. Kasiril asami. Katsiril athami syadidi fi kufrihi. Syadidin fi kufrihi. Fahishin laimin mansubin ila ghairi abihi wa min ajli annahu kana sahibu malin wa banina tagha wa takabbara 'anil haqqi fa idza quri'a 'alaihi ahadu ayatil qur'ani kadzdzaba biha wa qala hadza abatilul awwalina wa khurafatihim. Tu ya. Wa khurafatuhum. Wa hadhil ayatu wa in nazalat fi ba'dil musyrikina kalu liyudbina. Kok kalu ini nama orang. Kal walidi. Oh, kal walidi. Oh, iya. Kal walidi, Ibnul Mughirah ya. Kal walidi ibnil Mughirati gitu. Illa anna fiha tahdiran lil muslimi min muwafiqihi. Min muwafaqati. Min apa Ustaz? Min muwafaqati. Min muwafaqati. Manittasofa bihadhihi sifatil zamimah. Nah. Dan janganlah kamu ikuti wahai Rasul setiap manusia yang banyak bersumpah dengan dan mereka juga adalah orang-orang pendusta ya dengan norak gitu ya Ustaz ya. Hakirin tuh ya orang yang rendahan gitu ya. Ya rendahan. Yang memfitnah manusia dan mereka berjalan di antara mereka dengan fitnah
Namimah itu adu domba. Adu domba ya, dengan adu domba dan menyampaikan berita sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain dengan cara merusak di antara mereka. Khoilin itu apa ya Ustaz ya? Khoilin itu apa ya? Kalau ini tuh kalau di kamus kuda, jadi nggak tahu artinya maksudnya apa. Tar dulu. Bikhailil mali. Coba yang lain ada yang tahu nggak? Kikir, khail. Yang punya apa namanya terjemah tafsirnya apa di sana di Khairul Malik? Bakhil ya, tapi ya betul. Oh, bakhil. Yang bakhil dengan harta. Oh iya, ibu bacanya jangan bikhaili. Apa? Bakhilin harusnya tadi bacanya. Iya betul, bakhilin bukan bikhaili. Bakhilin bil mali ya. Bakhilin, ya. Jadi bakhil dengan hartanya ya. Ya untuk kebenaran dan amat keras dalam menghalangi dalam kebenaran dan apa ya mutajawizin haddahu fil mutajawiz itu melampaui batas dalam permusuhan kepada manusia dan suka memakan yang haram dan banyak melakukan perbuatan dosa dan sangat berat atau sangat keras keingkarannya, dan fahishin banyak berbuat keji, dan apa ya Ustaz? Laim itu ya kurang lebih sama sama fahish ya, berbuat keji dan jahat laim itu atau rendah. Terus, dan mansub dinasabkan kepada selain bapaknya dan dari yang demikian mereka sahibu dan itu artinya itu dikarenakan karena mereka memiliki harta dan anak, mereka melampaui batas dan takabur dari kebenaran. Dan ketika dibacakan kepada mereka satu ayat Al-Quran, mereka mengingkarinya dan dia berkata ini adalah kebatilan yang dikatakan oleh orang-orang awal dan mereka mengingkarinya dan khurafat mereka. Khurafat itu kan bahasa kita ya. Khurafat mereka. Dan khurafat mereka. Dan ayat ini ketika diturunkan kepada Ini kalau wa'in itu artinya sekalipun, Bu. Oh, dan ayat ini sekalipun diturunkan kepada sebagian kaum musyrikin seperti Walid ibnu Mughirah, ila anna fiha tahdzirul. Sekalipun ayat ini ditujukan kepada orang musyrikin seperti Walid bin al-Mughirah, tetapi ini sebetulnya adalah peringatan bagi Muslim dari untuk menghindari dari sifat ini gitu ya Ustaz ya. Azab. Ya Ustaz, udah gitu. Ya, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Janganlah engkau wahai Nabi Muhammad SAW mentaati setiap orang yang halafin. Halafin ini adalah orang yang suka bersumpah. Ya, mahin, orang yang hina. Hammazin, ya. Orang yang suka memfitnah.
Masya'in, yang suka ke sana kemari, binamim, dengan namimah, ya, mengadu domba. Ya, namimah itu adalah kalau orang suka mengadu domba. Ketika dia datang ke A, dia katakan B itu seperti ini. Kemudian ketika dia datang ke B, atau seperti ini, sehingga A dan B ini bermusuhan. Ini namanya namimah. Mannan lil khairi, ya, suka mencegah orang dari berbuat kebaikan. Mu'tadin, ya, melampaui batas. Asimin, suka berbuat jahat. Utulin, ya. Utulin ini adalah orang yang bersikap sangat keras. Ba'da dzalika zanim. Setelah yang demikian itu, ya sudah keras, dia juga zanim, ya suka berbuat kejahatan. Kana dza mali wa banin. Yang demikian itu karena dia merasa memiliki banyak harta dan juga anak-anak. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila bacakan kami, dia akan mengatakan itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Ya. Ini ayat ini sebetulnya diturunkan kepada seorang kafir Quraisy yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Karena Al-Walid bin Al-Mughirah ini, ya ketika dibacakan kepadanya ayat Al-Quran, dia langsung mendustakannya. Bahkan dia katakan Al-Quran ini adalah asatirul awwalin, dongeng orang-orang terdahulu. Artinya kalau dongeng itu berarti ya sesuatu yang tidak benar, ya sesuatu kedustaan. Ini kata Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan ini beberapa sifat yang dimiliki oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Suka sumpah serapah, suka membuat fitnah, suka melakukan namimah, mencegah orang dari kebaikan, ya, suka melampaui batas, berbuat kejahatan, bersikap keras, ya, melakukan perbuatan yang rendah. Itu disebabkan karena dia merasa memiliki banyak harta dan juga, ya, anak-anak. Sebetulnya dari keturunan Al-Walid bin Al-Mughirah ini ada seorang tokoh Islam yang kita semua mengaguminya, itu Khalid bin Walid. Ya. Hanya saja sayangnya ayah dari Khalid bin Walid ini, yaitu Al-Walid bin yang sangat menentang Islam, ya, orang yang sangat menentang Islam. Ya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya, ya kalau kita misalnya tidak suka jangan mengutuk anak keturunannya, karena bisa jadi dari anak keturunannya akan lahir keturunan-keturunan yang soleh atau salihah yang akan membela Islam dan Muslimin. Ya, buktinya ini Al-Walid bin Al-Mughirah ini merupakan orang yang sangat membenci Islam, ya. Sementara anaknya Khalid bin Walid, ya meskipun di awal masa Islam dia belum Muslim, tapi pada akhirnya ketika dia menjadi Muslim, dia menjadi panglima yang menaklukkan banyak wilayah untuk Islam. Nah ayat sekalipun diturunkan untuk Al-Walid bin Al-Mughirah, maka ya terdapat beberapa amalan yang tidak boleh dilakukan oleh orang itu. Jadi sekalipun ini khitabnya adalah untuk Al-Walid bin Al-Mughirah, tapi ayat ini mengandung beberapa perbuatan tercela yang wajib dijauhi. Apa saja tadi? Yang pertama halafin, suka bersumpah. Ya, jadi kita jangan suka melakukan sumpah serapah kepada orang lain. Lebih baik kita bersabar dalam ya menghadapi. Mahinin, ya orang yang hina. Ya. Hammazin, pembuat fitnah. Masya'im binamim, ya, yang berjalan ke sana kemari untuk melakukan namimah. Banain lil khairi, yang mencegah orang dari berbuat kebaikan. Mu'tadin, melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Asimin, melakukan dosa. Utullin, ya, bersikap keras. Ba'da dzalika zanim, setelah ya yang demikian jadi udah keras, dia juga zanim, suka berbuat kejahatan. Yang mana semuanya itu kana dza mali wa banin. Itu disebabkan karena merasa banyak harta dan anak keturunan. Dan ini merupakan bentuk kesombongan. Jadi seringkali orang itu karena sombong, ya akhirnya mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dosa pertama yang ada di muka bumi ini, ya, yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah dosa sombong. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ya iblis dikeluarkan dari surga itu karena kesombongannya. Ya makanya kita harus waspada dengan penyakit yang namanya sombong, ya penyakit hati yang namanya kesombongan. Karena seringkali ya orang yang sombong itu ya matanya akan tertutup buta dari kebenaran, hatinya ya tertutup dari menerima kebenaran, telinganya juga
tuli dari mendengar kebenaran. Makanya marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang tawadu, menjadi orang yang sombong, ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ya, memaksimalkan apa yang kita miliki untuk kita, harta dan anak-anak yang kita miliki. Karena kesombongan membutakan, ya. Nah, jadi oke, sampai sini ya pembahasan kita. Kita lihat tadi Pak Ikhwan Zain bertanya, Mak, di sana bukankah sosial bareng dengan amal Laisa? Ma'anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Iya, bisa kita katakan itu adalah beramal siamanya Laisa, tapi dikatakan maknya manafiyah saja ini sudah bisa ya, karena ini jelas bahwasanya kan asalnya adalah anta bi ni'mati rabbika bimajnun, ditambahkan mak di depannya, ya. Jadi boleh dikatakan maknya adalah beramal siamanya Laisa, atau nggak masalah kita katakan dia adalah nafi, ya, anta adalah mubtada'nya, kemudian nanti bimajnun, jar majrur sebagai khobarnya. Sama aja. Bu Delis bertanya, kenapa anak sombong ya Ustaz? Ya, jadi kitab Al-Quran itu kan kebanyakannya diturunkan kepada orang kafir Quraisy, dan dalam budaya orang kafir Quraisy itu, anak itu betul-betul menjadi kebanggaan orang tua. Banyaknya anak berarti banyaknya pembela. Karena kita tahu bahwasanya kehidupan di zaman dahulu itu kan tidak seperti kehidupan zaman sekarang ya. Kalau zaman dahulu itu ikatan kekeluargaan, ikatan kekerabatan itu sangat kuat gitu. Kalau ada satu orang yang dilukai dari anggota keluarganya, itu pasti anggota keluarga tersebut akan menuntut balas. Dan itu adalah budaya yang memang, sehingga yang namanya hubungan kekerabatan, apalagi hubungan kekeluargaan yang masih anaknya, masih bapaknya, itu sangat kuat. Sehingga mereka seringkali bangga kalau punya anak yang kuat, yang gagah, yang berani, itu menjadi kebanggaan bagi mereka. Dan seringkali kebanggaan itu akhirnya kesombongan. Dan mereka merasa kalau punya anak yang banyak, yang kuat, yang gagah, berani, tak ada seorang pun yang bisa menyakitinya. Karena anak-anaknya kan minta. Dan keyakinan ini ya mereka bawa bahkan sampai setelah kematian. Makanya banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran yang bicara tentang harta mereka, anak mereka nanti di akhirat sama sekali tidak akan bisa mampu membela mereka. Karena yang bisa membela mereka adalah amalan mereka. Karena dalam keyakinan orang kafir Quraisy, ya, bahwasanya harta dan anak itu adalah pembela mereka, ya. Dan dalam konsep keyakinan orang kafir Quraisy itu tidak ada yang namanya kehidupan setelah kematian. Makanya ketika dia mendengar Rasulullah berdakwah bahwasanya akan ada kehidupan setelah kematian, mereka nggak percaya. Kalaupun itu ada, kata mereka, nggak masalah. Mereka punya banyak harta dan punya banyak anak yang akan membela mereka. Makanya banyak sekali ayat di Al-Quran yang membantah orang kafir bahwasanya harta dan anak keturunan ya tidak bisa membela mereka di akhirat. Yang bisa membela mereka adalah amal perbuatannya. Ini kenapa ya banyak sekali peringatan di Al-Quran untuk tidak ya sombong ya dengan masalah seperti dalam surat At-Takasur ya, alhaakumut takasur ya. At-Takasur itu kan artinya banyak-banyakan harta dan anak itu melalaikan kalian. Ya. Jadi seperti itu. Ibu Yumna bertanya beda kata banin dan aulad itu apa? Ya sama aja sih. Jadi banin sama aulad itu ya sama aja. Sama-sama anak-anak. Mungkin sampai sini ya pembahasan kita. Semoga kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.